Bikin rumah lonte itu lebih gampang daripada bikin gereja, Pak, kalau di Indonesia, Pak. Dikawal, Pak. Itu benar Malah dikawal. dikawal. Iya, yang penting ketika datang bukan cuma klakson, Pak, ikut setoran dia, Pak. Ikut Aduh setoran Tuhan. sperma, diizinkan ikut setoran sperma kan? Thank you, Pastor. Ya, terlanjut ya. Jadi, ya saat ini yang perlu dilakukan, yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana kita bisa menggugat Polri dan TNI supaya jangan terlibat di dalam penutupan gereja itu. Ya kan? Nah, ini Pak Bahtiar ini kemana nih? Pak Bahtiar belum masuk ya, Pak Bahtiar ini ya, Pak pemburu rezeki sama. Kita perlu berpikir bagaimana nih. Jangan sampai nanti ya ada orang-orang gereja-gereja ditutup dengan legitimasi dari pemerintah justru TNI dan Polri yang mendukung untuk intoleran. Justru itu yang mau kita perangi ya, dalam tanda kutip, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya, karena peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, itu yang mau kita lawan ya, kesoliman dari para penguasa ini ya kan. Bagaimana kita begitu ditipu, di framing, ditakut-takuti ya kan. Datang udah TNI Polri, wah udah pakai seragam ya kan, terus takutin. Jangan takut ya. Ardiansa Bangun, silakan. Ardiansa. Ya, shalom. Shalom, Pak. Suaranya gimana nih, Pak? Bening. Oh, siapa? Iya, memang saya juga agak kesal itu, Pak, ngelihat video yang lagi viral itu, Pak. Ya, saya cuma mau mengingatkan bahwa polisi yang punya seragam coklat itu adalah memberikan perlindungan atas segenap rakyat Indonesia dan mengamankan yang tidak aman. Bahwasanya polisi harus tahu bahwa dia adalah pemilik bangsa ini. Demikian juga TNI yang pakai seragam di gereja itu, yang ada menangani gereja itu ya. Nah, TNI itu untuk menjaga wibawa bangsa. Baju itu adalah menandakan bahwa dia adalah salah satu pemilik bangsa ini yang memberikan wibawa. Kalau yang dihadapinya pakai daster tidak ada wibawa, bahkan runtuh wibawanya, dan tidak bisa mengamankan pakai baju dinas coklat, sampai kapan Indonesia ini seperti itu? Ini yang perlu harus diketahui aparatur negara ini. Apa fungsi mereka? Kalau mereka berdiskusi di dalam gereja, memang tidak salah. Tetapi ketika mereka untuk menghalangi ibadah yang ada dalam gereja itu yang menjadi titik masalahnya. Bahwa ada yang salah, ada yang sakit di negara ini. Baik itu aparat-aparat keamanan, nggak tahu fungsinya apa. Nah, ini perlu kita ingatkan dan ditegaskan, dan harus yang kata Kapolri, kalau tidak viral, nggak ada laporan, nggak ada yang ditangani. Tunggu viral baru ada yang menangani. Ini kan kacau bangsa ini, seperti ini. Nah, demikian mungkin Pak Pastor. Ya, nah lanjut dulu nih Pak Raja Uti dulu nih, biar Nabi Raja Uti kasih wejangan dulu buat para umat ini. Ya, shalom, rahayu. Rahayu. Buat semuanya. Jadi gini Pak Paul, kalau saya melihat ini akar permasalahannya ini kan pada SKB 3 Menteri itu. Seingat saya dulu, kalau kita buka-buka lagi clipping-clipping pemberitaan seputar SKB 3 Menteri di tahun 2006-2007 itu, ini
kebijakan pemerintah seperti ini dikeluarkan katanya untuk memfasilitasi agar umat Kristen dan umat minoritas itu bisa beribadah maupun mendirikan rumah ibadah tanpa adanya pergesekan dengan mayoritas. Entahnya seperti itu. Kemudian di situ ada juga FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang nanti menentukan apakah memang sudah layak membutuhkan rumah ibadah atau tidak gitu ya. Jadi kesannya waktu itu terbitnya SKB ini dikemas dengan indah untuk meyakinkan semua umat Kristen termasuk gereja agar menerima kebijakan seperti ini gitu ya. Agar kebijakan ini bisa diterima. Nah, tentunya pada waktu itu gereja juga maupun umat Kristen pada umumnya itu berharap supaya ya ini semoga ini suatu jalan terobosan supaya kita sebagai warga negara itu bisa melaksanakan pasal 29, bisa beribadah dengan tenang gitu, dengan tempatnya. Nah, memang sebelum adanya SKB ini pun izin pendirian tempat ibadah dari Departemen Agama bukannya mudah gitu ya, masuk sulit juga gitu. Nah, ini dianggap sebagai suatu semacam suatu solusi buat semuanya. Tapi di dalam perjalanannya, pada akhirnya SKB ini justru memungkinkan massa atau masyarakat yang di luar lembaga pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk ikut campur dalam pembangunan tempat ibadah umat lain gitu Pak. Nah, ini yang jadi berbahaya. Kenapa? Memungkinkan ormas-ormas tertentu yang tentunya dengan cara begini kita katakanlah mereka ini tidak toleran gitu. Tapi mereka berlindung di balik suatu SK menteri lah ya, 3 menteri untuk berhak mereka itu membubarkan orang sedang beribadah atau menutup rumah ibadah. Beberapa organisasi yang sifatnya nasionalis maupun organisasi kemanusiaan sudah berusaha mengajukan ini dalam judicial review. Saya dulu pernah lihat ada beberapa perkembangan, tetapi itu semua ditolak. Artinya apa? Peraturan-peraturan seperti SKB Menteri, seperti surat-surat seperti ini, begitu itu sudah berlaku Pak, udah nggak mungkin lagi dicabut gitu, dan itu akan sangat merugikan orang-orang yang minoritas, terutama yang sedang hanya mencari sepetak tanah di mana dia bisa beribadah dengan tenang gitu. Nah, kemudian yang kita lihat sekarang ini kok justru ya saya herannya kenapa malah harusnya yang minoritas itu dilindungi, diberi kesempatan untuk beribadah, kok sepertinya kaum minoritas ini seperti dibuat sebagai pelaku kriminal gitu, kok sampai-sampai kita itu harus didesak dengan membawa kekuatan aparat yang sebenarnya merupakan pelindung kita bersama gitu, yaitu Polri maupun TNI. Justru aneh di situ Pak Paul menurut saya gitu, kenapa justru kok masyarakat ini yang mau ibadah, kita bukan mau melakukan kriminal, malah ditakut-takuti dengan membawa-bawa aparat keamanan gitu. Apakah orang yang beribadah itu melakukan kriminal, misalkan membunuh orang atau merampok atau ngebom? Kan saya kira tidak gitu. Tapi kenapa justru kok sepertinya kayak semacam pesakitan? Nah, ini yang menurut saya sih harusnya pemerintah bisa memperhatikan ini ke depannya gitu. Ya, kita kan sama-sama dalam satu negara Republik Indonesia ini, kita sama-sama punya hak gitu. Bukannya yang minoritas itu sepertinya jadi kayak pesakitan, seperti kayak ini ya, orang yang hanya untuk beribadah saja harus sudah nggak tahu lagi caranya mau memohon seperti apa untuk mendapatkan tempat ibadah. Bahkan kalau punya tempat ibadah sedang dalam pengurusan, seperti kasus yang baru-baru ini, yang di Lampung maupun yang di mana ya, satu lagi itu yang di kepulauan itu ya, yang harus dibongkar itu, HKBP malah itu gitu. Padahal sudah berdiri mau dibongkar Pak. Jadi bukan hanya yang mau berdiri yang sekarang ini sulit untuk didirikan, bahkan yang sudah berdiri justru mau dibongkar. Nah, itulah yang sedang viral sekarang ini. Sangat sedih kita melihatnya gitu. Jadi kita sebagai warga minoritas, yang katanya sebenarnya kita bukan minoritas ya, karena kita kan waktu dulu bersetuju untuk menjadi satu bangsa Indonesia ini, kita tidak merasa mayoritas minoritas, tetapi juga warga mempunyai hak yang sama. Tetapi
Yang ada sekarang ini sepertinya kita itu membuat suatu kembali ke seperti era zaman dahulu, era kolonial, ada warga negara kelas 1, warga negara kelas 2 yang hanya untuk mendirikan tempat ibadah juga kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, Pak Paul, gitu. Sangat disayangkan. Jadi ya semoga pihak-pihak yang berwenang itu mendengarkan ini curahan hati rakyat jelata, tetapi ini terus terang ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Saya pikir tadinya di Natal ini kita bisa lebih dengan tenang gitu ya, tetapi tidak bisa juga kelihatannya. Rupanya yang seperti ini nggak bisa hilang total, Pak Paul, gitu. Terima kasih Pak Paul, itu aja. Iya, jadi memang apa ya, orang Kristennya sendiri takut ya. Orang Kristennya sendiri di framing dengan ketakutan untuk melakukan perlawanan secara konstitusi, ya, sehingga pasrah. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang Islam ini adalah perlawanan, ketakutan tanpa perlawanan ini. Wah, itu serem sekali ya, framing ketakutan ini. Dan itu disebarkan oleh pendeta-pendetanya, apalagi kalau pendetanya udah pakai jam tangan 15 miliar, jamin takut. Nggak ada perlawanan yang berarti, pasrah. Bahkan sih, kalau saya tambahkan begini Pak, karena lembaga-lembaga kekristenan itu tidak berfungsi dengan baik Pak. Karena semua lembaga-lembaga kekristenan yang ada di Indonesia ini vakum dan mereka hanya mencari uang di dalam itu, tidak untuk berjuang bagaimana umat kekristenan atau lembaga gereja itu berdiri dengan baik. Bukan itu perjuangan mereka Pak, kebanyakan. Perjuangan mereka hanya duit Pak. Ya, ini benar Pak Budi ya. Kalau yang lebih parah lagi, kalau ada orang-orang yang berani kayak gerombolannya kita, langsung dimusuhin. Ya, kita ini kan sudah masuk dalam radar gereja. Jangan dengarkan channelnya Joseph Paul Zhang, ya kan? Karena mereka takut, gereja-gereja takut, karena kita bilang jangan bayar per bulan ke gereja lagi, ya kan? Jangan kasih kolekte. Ya mendingan kasih ke Badui, itu udah jelas itu ya. Oh, kasih ke gereja mah bablas. Wah, pendetanya beli jam tangan 15 miliar, jemaatnya tambah kere, ya kan? Gereja tetap dipersekusi, Anda tetap ditakut-takuti, tetap terjadi penindasan terhadap minoritas, ya. Itu semua. Sebentar, ini suara di belakang saya mengganggu nggak? Para Jauti, aman ya? Ya agak sedikit ini sih Pak. Terlalu keras ya belakang saya ya? Terlalu keras. Oke, sebentar ya, ini karena teman anak saya lagi ada kumpul biasanya. Saya nggak ngerti ya, harusnya nggak masuk. Saya nggak tahu. Oke, sebentar, saya tutup satu ya. Sebentar ya, harusnya nggak masuk suaranya. Begini Pak Paul, saya boleh tambahkan sedikit? Ya, boleh. Jadi harusnya kan sebenarnya lembaga-lembaga seperti PGI itu bersuaralah untuk ini ya. Karena ketika SKB 3 Menteri dulu diberlakukan, mereka juga nggak banyak berjuang untuk itu. Ya katakanlah mungkin selalu tulus dan jujur sehingga sangat yakin bahwa itu akan membantu nanti buat umat Kristen itu untuk beribadah gitu. Tapi ternyata kita lihat hasilnya bertahun-tahun ya seperti ini Pak, dari sejak tahun 2007 sampai sekarang ini. Pertama sudah reformasi ya, reformasi ini semua membalikkan semua situasi di mana iklim ketenangan dan ketertiban sebagai warga negara dan hak-hak minoritas itu dari dulu itu sebenarnya di tahun 70-80-an tidak terlalu terganggu. Tapi sesudah reformasi inilah hancur semuanya Pak, apalagi sudah era 2007 ke belakang ini makin parah sih kelihatannya Pak Paul gitu. Terus kemudian PGI tidak berjuang, kemudian berdirilah MUKI. Artinya apa? PGI itu dianggap sebagai gereja, jadi gereja nggak mungkin mencampuri yang seperti ini Pak, yang memperjuangkan hak warga negara atau ini nggak bisa. Jadi gereja hanya murni ibadah. Masuklah MUKI kan gitu ya Pak Paul ya. Kita pertama juga berharap banyak dengan MUKI. Gitu iya, katanya sama aja, banci juga MUKI. Nah, ternyata MUKI dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau eksis di bidang politik juga, yang mau si Kamarudin itu kan, nggak taunya kan bendaharanya kan.
Ya begitulah Pak Paul. Jadi akhirnya kita nggak tahu lagi mau ngomong di mana Pak Paul, kecuali ya mungkin ya paling saya lihat ya beberapa Kristuber itu menyuarakan hal ini, ya termasuk juga channelnya Pak Paul ini gitu ya, yang masih menyuarakan itu dengan ini ya dengan baik gitu ya, dengan jelas gitu. Tetapi yang lain-lain saya lihat ya yang namanya lembaga resmi nggak ada Pak Paul. Itulah sulitnya Pak. Itu dah, makanya kita yang sekarang lakukan bukan cuma curhat ya, tapi kita sampai ke aksi ya. Itu kita tidak main-main. Makanya kita membentuk Galarua ini kita bukan cuma buat basa-basi doang ya. Nah, nanti kita mau melihat apa yang bisa kita lakukan, celah-celah yang bisa kita hal-hal yang bisa kita lakukan, celah mana yang bisa kita gugat TNI dan Polri. Mengapa mereka mendampingi tindakan inkonstitusional ini dengan alasan supaya jangan ribut? Oh, justru karena ada orang-orang Islam ini, makanya orang-orang Islam yang bajingan bangsat ini yang harusnya ditangkap. Begitu dia datang begitu, polisi tahu ini orang mau menutup gereja, kan namanya ketangkep basah kan? Itu kan namanya ketangkep basah, malah polisinya ikut sertakan, goblok polisinya juga itu kan, polisi badut semua polisinya itu kan, badut biadab semua itu kan polisinya itu kan. Pak Paul, Ya, Pak Putih. kita jadi ingat nih perjuangannya Frankie ya. Frankie kan berjuang untuk ya seperti gereja-gereja yang ditutup ini ya. Tapi malah beliau diadu domba dengan timnya, dengan Sabto Harun sampai mereka jadi bubar ya. Tapi lembaga-lembaga yang resmi itu malah kita hari-hari kita apa budak, kita nggak bingung juga nih Pak ya. Apa budak, dan orang mau ke gereja kan untuk bisa berbuat baik, orang yang nggak benar bisa benar. Sementara kalau orang bilang mau melindungi, dia mau melindungi orang yang provokator Pak. Oknum-oknum itu kan bukan melindungi gereja Pak, melindungi provokator Pak di dalam gereja itu Pak. Dan ini kita tengok diskotik mereka kawal Pak, tempat perjudian mereka kawal Pak. Kletson ambil setoran, Kletson sambil setoran. Itu ada begitu banyak orang buang uang di sana karena uang-uang yang nggak benar. Ya. Orang narkoba, ya, orang perampok, orang koruptor, ya. Tapi mereka Kletson ambil setoran, Kletson ambil setoran. Ya. Tapi ini orang mau beribadah. Mereka kawal orang yang mau tutup tempat ibadah. Jadi mereka bukan mau mengawal gerejanya, Pak. Mereka mengawal orang yang menutup gereja, Pak. Jadi mereka mengawal kadrun ini, Pak. Jadi betul, fungsi aparat ini menyimpang 180 derajat dari apa yang mereka terima sumpah waktu mereka diangkat, Pak. Memang begitu, Pak. Betul. Bikin rumah lonte itu lebih gampang daripada bikin gereja, Pak, kalau di Indonesia, Pak. Dikawal, Pak. Itu benar dikawal. Malah dikawal. Iya, yang penting ketika datang bukan cuma klakson, Pak, ikut setoran dia, Pak. Ikut setoran sperma, diizinkan ikut setoran sperma kan? Makanya boleh. Iya kan? Itulah Indonesia. Itu nanti Indonesia begitu ya. Kalau Anda lihat negara-negara Islam, ya bikin gereja itu nggak boleh. Di negara-negara mayoritas Islam bikin gereja itu sangat sulit. Di Arab Saudi aja baru satu itu gereja kan, gereja Katolik si Paus Francis kan. Tapi kalau bikin rumah pelacuran malah boleh. Bikin rumah judi malah boleh, ya kan? Seperti di Malaysia, Pak. Ya, Malaysia segala macam sama. Oke, di semua negara-negara mayoritas Islam bikin gereja sulit, bikin rumah lonte lebih gampang. Ampun. Iya, itu memang menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya. Dan itu menjadi kebodohan bagi orang-orang Islam. Mengapa mereka kok nggak kepikir ya sampai ke sana ya? Oke, ini ada.